Malam itu, hujan deras membasahi jalanan Jakarta ketika Rian terbangun karena bibir hangat Dimas menyentuh bibirnya. Dalam sekejap, persahabatan mereka selama 2 tahun sebagai teman sekamar berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, dan keduanya tahu bahwa mereka tak bisa lagi berpura-pura sebagai hanya sahabat biasa. Kos kecil di pinggir jalan raya Bogor itu terasa semakin sempit. Lampu neon dari warung mie di bawah berkedip samar melewati jendela yang bocor. Rian mendorong dada Dimas pelan, napasnya tersengal, sementara hati berdegup kencang seperti drum gamelan yang tak berhenti. "Dim, apa yang kita lakukan?" bisiknya, suara hampir hilang ditelan suara petir. Dimas mundur selangkah, matanya yang biasanya penuh tawa kini penuh air mata dan ketakutan. Rian. Aku tak tahan lagi. Sudah terlalu lama aku menyimpan ini. 2 tahun lalu, saat Rian baru pindah dari Surabaya ke Jakarta untuk bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil, ia tak pernah menyangka akan berbagi kamar dengan Dimas, teman kuliahnya dulu yang kini bekerja sebagai akuntan di perusahaan multinasional. Kos itu murah, dekat kantor, dan yang terpenting, pemiliknya tak banyak tanya. Mereka berdua saling melengkapi, Rian yang pendiam dan suka membaca buku ilsaat di malam hari, Dimas yang cerewet dan selalu membawa pulang makanan malam dari angkringan. Persahabatan mereka terasa alami, seperti saudara. Tapi belakangan ada yang berubah. Dimas sering pulang larut, wajahnya lelah setelah telepon panjang dengan orang tuanya di kampung. Mereka terus desak aku menikah, Rian. Bilang umur 25 sudah harus punya istri, punya anak. Padahal aku tak bisa. Itu kalimat yang sering Dimas ulang akhir-akhir ini, tapi Rian selalu mengangguk sambil menyembunyikan perasaan sendiri yang mulai gelisah. Malam itu semuanya pecah. Dimas baru saja menerima panggilan Ideo dari ibunya yang menangis karena tetangga sudah mulai gosip kenapa anak laki-laki satu-satunya belum juga bawa pulang calon istri. Dimas mematikan ponsel dengan tangan gemetar, lalu duduk di tepi kasur Rian yang sedang membaca. Mereka bicara sampai larut, tentang tekanan keluarga, tentang bagaimana di Indonesia sulit menjadi diri sendiri. Rian menceritakan bagaimana ia pernah hampir menikah dengan sepupu jauhnya dulu hanya karena desakan orang tua, tapi mundur di detik terakhir. Dimas mendengarkan dengan mata tak lepas dari wajah Rian. Lalu tiba-tiba, di antara hujan yang semakin deras, Dimas mengulurkan tangan, menyentuh pipi Rian dan menciumnya. Bukan ciuman penuh nasu, melainkan lembut, penuh kerinduan yang tertahan bertahun-tahun. Rian membeku sesaat, tapi kemudian balas ciuman itu tanpa sadar. Pagi harinya, suasana kos terasa canggung luar biasa. Rian bangun lebih dulu, membuat kopi hitam seperti biasa, tapi kali ini tangannya gemetar saat menuang gula. Dimas keluar dari kamar mandi dengan handuk di pinggang, rambutnya masih basah. Mereka saling pandang sekilas, lalu buru-buru membuang muka. "Kita harus bicara," kata Rian pelan sambil meletakkan cangkir. Dimas mengangguk, duduk di kursi plastik di teras kecil mereka. "Aku tak minta maaf atas apa yang terjadi semalam. Karena itu yang aku rasakan sejak lama. Tapi aku takut, Rian. Keluargaku, masyarakat di sini bukan tempat mudah buat orang seperti kita." Rian menatap langit Jakarta yang masih mendung. Ia tahu betul. Di Surabaya, ayahnya yang seorang ustadz sering ceramah tentang dosa besar yang tak bisa diampuni. Kalau sampai tahu, Rian yakin ia akan diusir dari rumah. Tapi pagi itu untuk pertama kali ia merasa tak sendirian lagi. "Aku juga takut," jawabnya.
Tapi mungkin kita tak perlu pura-pura lagi di depan satu sama lain. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketegangan manis. Mereka tetap pergi kerja seperti biasa, tapi malam hari menjadi waktu mereka. Dimas mulai memasak nasi goreng sederhana untuk berdua. Rian membantu mencuci piring sambil bercerita tentang mimpi-mimpinya dulu saat masih kecil di kampung. Perlahan tembok persahabatan mulai retak, digantikan oleh sentuhan kecil yang penuh makna, tangan yang tak sengaja bersentuhan saat mengambil remote, pelukan singkat saat salah satu pulang lelah. Tapi di luar kos, dunia tetap sama. Di kantor, rekan kerja Rian bercanda tentang pacar, sementara Dimas harus menjawab telepon ibunya yang semakin mendesak. Setiap kali, Rian melihat bahu Dimas merosot dan hatinya ikut sakit. Ia mulai bertanya-tanya berapa lama lagi mereka bisa menyimpan rahasia ini. Pekan pertama setelah malam itu terasa seperti mimpi yang tak mau berakhir. Rian dan Dimas sepakat untuk tak buru-buru memberi label apapun pada hubungan mereka. Kita coba dulu pelan-pelan, kata Dimas suatu malam saat mereka duduk di atap kos sambil memandang lampu-lampu kota. Rian mengangguk, tapi dalam hati ia tahu perasaan itu sudah lama tumbuh. Setiap pagi, saat Dimas masih tidur, Rian diam-diam memperhatikan wajah tenang temannya itu dan bertanya pada diri sendiri, kapan perasaan ini mulai? Apakah sejak mereka pertama kali berbagi cerita tentang masa kecil, atau sejak Dimas membantunya saat demam tinggi 2 bulan lalu? Di kantor, Rian kesulitan berkonsentrasi. Bosnya memuji desain poster baru untuk klien kosmetik, tapi pikirannya melayang ke Dimas yang sedang rapat di gedung sebelah. Mereka mulai mengirim pesan rahasia sepanjang hari, makan siang apa hari ini, atau jangan lupa beli sabun mandi yang aroma jeruk ya. Hal-hal kecil yang dulu biasa, kini terasa penuh arti. Tapi keraguan tetap ada. Suatu malam saat hujan lagi mengguyur, Dimas pulang dengan wajah muram. Ibu telepon lagi. Katanya ada gadis tetangga yang cocok. Dia sudah pesan tiket kereta buat aku pulang akhir pekan ini. Rian merasa dada sesak. Ya tahu ini ujian pertama. Kamu mau pergi? Tanya Rian pelan. Dimas menggeleng. Aku tak mau bohong lagi, tapi kalau aku tolak mentah-mentah, mereka akan curiga. Akhir pekan itu, Dimas pulang ke kampung di Bogor. Rian sendirian di kos, mondar-mandir seperti orang gila. Ia membuka laptop mencoba kerja, tapi akhirnya menutupnya lagi. Malam hari, telepon dari Dimas masuk. Suara Dimas terdengar lelah. Mereka terus tanya kenapa aku belum punya pacar. Aku hampir bilang yang sebenarnya, Rian. Tapi aku takut. Rian menelan ludah. Pulanglah cepat. Kita bicara lagi. Saat Dimas kembali Senin pagi, pelukan mereka di pintu kos terasa berbeda. Bukan pelukan sahabat lagi. Ada kehangatan yang baru yang membuat Rian merasa hidup. Tapi juga membuatnya semakin sadar betapa rapuhnya dunia mereka. Perlahan mereka mulai menjelajahi Jakarta bersama dengan cara baru. Sabtu sore, mereka naik kereta ke Monas, berjalan di taman sambil berpura-pura hanya teman. Tangan mereka tak berpegangan, tapi bahu saling bersentuhan. Dimas bercerita tentang masa kecilnya yang selalu merasa berbeda, bagaimana ia dulu suka menari tapi ayahnya melarang karena itu untuk perempuan. Rian mendengarkan dan merasa hatinya terbuka. Aku juga begitu, katanya. Di pesantren dulu, aku pernah ditanya Ustadz kenapa aku tak suka main bola seperti anak laki-laki lain. Aku bohong, bilang aku sakit. Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu pahit.
Di tengah kota yang ramai, mereka merasa sangat sendirian. Namun, kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Suatu hari, tetangga kos sebelah, Mas Andi yang kerja sebagai supir ojek online, melihat mereka pulang bersama terlalu larut dan tertawa terlalu akrab. "Kalian kayak pasangan baru ya," candanya sambil menyeringai. Rian dan Dimas langsung membeku. Malam itu untuk pertama kali mereka bertengkar. "Kita harus lebih hati-hati," kata Rian dengan suara tinggi. Dimas balas, "Aku capek hati-hati terus, Rian. Aku ingin hidup normal." Kata normal itu menggantung di udara seperti bom. Rian pergi ke teras merokok meski ia tak biasa. Dimas menyusul, memeluknya dari belakang. "Ma, aku tak mau kehilangan kamu." Itu malam pertama mereka tidur berpelukan tanpa kata-kata lagi, hanya napas yang saling menangkan. Di dalam hati Rian, badai semakin besar. Ia mulai membaca artikel-artikel online tentang komunitas LGBTQ di Indonesia, tentang bagaimana banyak yang pindah ke Bali atau luar negeri demi kebebasan. Tapi ia juga ingat ibunya di Surabaya yang sering kirim oto makanan kesukaannya. "Kapan pulang, Nak? Ayah kangen." Rian takut jawaban apa yang harus ia berikan suatu hari nanti. Bulan ketiga hubungan mereka, Rian dan Dimas sudah menemukan ritme baru. Pagi hari tetap seperti biasa, kopi, roti bakar, berangkat kerja. Tapi malam hari menjadi milik mereka. Mereka menonton film di laptop sambil berbagi selimut, membahas hari masing-masing, dan kadang berciuman pelan sebelum tidur. Tak ada yang terburu-buru. Cinta mereka tumbuh seperti pohon mangga di halaman kos, pelan tapi kokoh. Dimas mulai mengajak Rian ke tempat-tempat kecil yang ia sukai, seperti warung kopi di Menteng yang sepi, atau pinggir sungai Ciliwung saat senja. "Di sini aku bisa bernapas," kata Dimas sambil memandang air yang mengalir. Rian menggenggam tangannya sebentar, lalu melepaskan lagi karena takut ada orang lewat. Tapi semakin dekat mereka, semakin besar pula rasa takut. Suatu akhir pekan, Dimas mengajak Rian pulang ke rumah orang tuanya di Bogor dengan alasan teman kantor. Ibu Dimas menyambut hangat, memasak sate ayam kesukaan anaknya. Ayahnya, seorang pensiunan guru, bercerita panjang tentang masa muda. Rian tersenyum sopan, tapi setiap kali Ibu Dimas bertanya, "Kamu sudah punya pacar belum?" Rian hatinya seperti ditusuk. Malamnya, di kamar tamu yang sempit, Dimas memeluk Rian erat. "Ma bawa kamu ke sini. Aku cuma ingin kamu tahu dari mana aku berasal." Rian mengangguk. "Aku senang. Tapi aku takut suatu hari aku harus bawa kamu ke Surabaya juga." Mereka tak tidur sampai pagi, bicara tentang masa depan yang samar. Kembali ke Jakarta, krisis baru muncul. Rekan kerja Dimas di kantor, seorang perempuan bernama Sinta, mulai curiga. "Kamu sering cerita tentang teman sekamar yang katanya seperti saudara. Tapi kok setiap Jumat malam kamu buru-buru pulang?" tanyanya sambil tersenyum penuh arti. Dimas tertawa gugup, tapi malamnya ia cerita pada Rian dengan suara gemetar. "Kalau sampai tersebar, aku bisa kehilangan pekerjaan. Di perusahaan ini, image itu segalanya." Rian memeluknya. "Kita akan hati-hati. Aku janji." Tapi janji itu terasa rapuh saat Rian menerima pesan dari adiknya di Surabaya, "Bang, ada gosip di kampung. Katanya kamu dekat sama cowok di Jakarta." Ayah marah besar. Rian langsung pucat. Ia tak berani balas. Di tengah ketegangan itu, mereka menemukan kekuatan kecil.
Suatu malam, setelah bertengkar hebat tentang apakah harus pindah kos yang lebih jauh, mereka akhirnya berdamai di balkon. Dimas menangis pelan. Aku tak mau kehilangan kamu, Rian. Kamu satu-satunya yang mengerti aku apa adanya. Rian menyeka air matanya. Aku juga. Kita lawan bersama. Malam itu mereka membuat keputusan akan mencoba hidup lebih terbuka di antara mereka berdua, meski dunia luar masih gelap. Mereka mulai merencanakan liburan kecil ke Bandung hanya berdua, jauh dari mata tetangga. Di kereta ekonomi yang penuh, mereka duduk berdampingan, tangan saling sembunyi di bawah jaket. Untuk pertama kali, Rian merasa bahagia yang nyata, meski diwarnai ketakutan. Tapi bahagia itu tak bertahan. Saat mereka kembali dari Bandung, Mas Andi dari kos sebelah sudah menunggu di depan pintu. Ada yang mau bicara sama kalian berdua, katanya dengan wajah serius. Ternyata ia sudah dengar rumor dari teman ojeknya yang pernah melihat mereka berpelukan di Monas. Rian dan Dimas saling pandang. Malam itu untuk pertama kali, mereka benar-benar merasa dunia luar mulai mendekat dan mengancam. Rumor mulai menyebar pelan seperti api di rumput kering. Mas Andi tak langsung bilang ke pemilik kos, tapi tatapannya setiap kali bertemu sudah berubah. Rian dan Dimas memutuskan untuk tetap diam, tapi ketegangan di kos terasa semakin berat. Suatu malam, Dimas pulang dengan mata merah. Sinta di kantor tanya langsung hari ini. Katanya ada yang lihat kita di Bandung dan curiga. Rian duduk lemas di kasur. Kita harus pindah, Dim cari kos baru di daerah lain. Dimas menggeleng. Pindah bukan solusi. Aku capek lari terus. Pertengkaran kecil itu berubah menjadi perdebatan panjang tentang masa depan. Dimas ingin memberanikan diri keluar, Rian masih ingin menyembunyikan. Krisis besar datang saat Idul Fitri. Dimas dipaksa pulang ke Bogor dan Rian ke Surabaya. Di rumah masing-masing, tekanan keluarga mencapai puncak. Ibu Rian menangis saat melihat foto lama Rian dengan teman perempuan. Kamu sudah 24, kapan nikah? Jangan bikin ayah kecewa. Ayah Rian dengan suara tegas khas Ustadz bilang anak laki-laki harus jadi imam rumah tangga. Rian hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Di telepon malam hari dengan Dimas, mereka saling curhat. Aku hampir bilang semuanya tadi, kata Dimas. Tapi aku lihat ibu tersenyum bangga saat cerita tentang aku kerja di perusahaan besar. Aku tak tega. Kembali ke Jakarta, suasana kos sudah berbeda. Pemilik kos memanggil mereka berdua. Saya dengar gosip. Kalau benar, kalian harus pindah. Saya tak mau masalah dengan tetangga. Rian merasa dunia runtuh. Mereka mencari kos baru di daerah Depok, lebih jauh dari kantor, tapi setidaknya aman. Pindahan itu penuh air mata. Saat memasukkan kardus terakhir, Dimas memeluk Rian di kamar kosong. Kita mulai lagi dari nol. Bersama. Tapi di kos baru, masalah tak berhenti. Tetangga baru lebih ramah, tapi Rian tetap was-was setiap ada ketukan pintu. Di tengah semua itu, persahabatan lama mereka dengan teman kuliah bernama Budi mulai retak. Budi datang berkunjung suatu malam dan melihat cara Dimas memandang Rian. Kalian berdua ada apa? Tanya Budi langsung. Saat Rian akhirnya mengaku pelan, Budi mundur selangkah. Gila kalian. Di Indonesia gini. Kalau keluarga tahu, kalian hancur. Budi pergi tanpa pamit, dan pesan terakhirnya hanya, aku tak bisa dukung ini. Pengkhianatan itu menyakitkan. Dimas menangis semalaman di pelukan Rian.
Apa kita salah, Rian? Apa cinta kita dosa? Rian tak bisa jawab. Ia sendiri sedang bertanya hal yang sama pada Tuhan di dalam hati. Tapi di antara badai ada momen kecil yang memberi kekuatan. Suatu pagi Minggu mereka pergi ke masjid bersama seperti biasa, lalu setelah itu duduk di taman kecil dekat kos baru. Dimas berbisik, "Aku tak peduli apa kata dunia. Aku cinta kamu." Rian tersenyum pertama kali setelah berminggu-minggu. "Aku juga." Mereka tahu perjuangan baru saja dimulai, tapi setidaknya mereka tak lagi sendirian. Sarbu dua kata. Keluarga akhirnya tahu. Dimas yang tak tahan lagi menelepon ibunya dan mengaku semuanya. Reaksi ibunya seperti bom. "Kamu gila, Mas. Ini dosa besar. Pulang sekarang." Dimas ditolak pulang, bahkan ayahnya mengancam akan memutus hubungan. Rian mendampingi Dimas yang ambruk di lantai kos baru mereka. "Aku sudah tak punya siapa-siapa lagi," isak Dimas. Rian memeluknya erat. "Kamu punya aku." Tapi Rian sendiri tak berani mengaku ke keluarganya. Ia hanya bilang sedang sibuk kerja. Tekanan sosial semakin berat. Di kantor Dimas, Sinta menyebarkan rumor halus. Beberapa rekan mulai menjauh. Rian di agensinya juga mulai merasa tapan aneh dari bos. Mereka kehilangan beberapa teman lama. Suatu malam, Rian menerima telepon dari ayahnya yang marah besar setelah Budi, teman mereka, secara tak sengaja bocor cerita. "Pulang sekarang. Kita bicara di rumah," teriak ayah Rian. Rian pergi ke Surabaya sendirian, meninggalkan Dimas dengan hati hancur. Di rumah, ayahnya mengancam akan mencari dukun untuk menyembuhkan Rian. Ibu Rian hanya menangis tanpa henti. Rian pulang ke Jakarta dengan luka baru di hati. Dimas menyambutnya dengan pelukan panjang. "Kita lawan bareng." Mereka memutuskan untuk sementara tinggal di kos baru dan fokus pada pekerjaan. Tapi malam-malam penuh air mata. Rian sering terbangun karena mimpi buruk tentang keluarga yang mengusirnya. Dimas mulai minum obat tidur karena takut mimpi yang sama. Pengorbanan mulai terasa nyata. Dimas menolak promosi jabatan karena harus sering keluar kota dan tak mau jauh dari Rian. Rian menolak tawaran kerja di Surabaya yang lebih baik demi tetap di Jakarta. Mereka belajar bahwa cinta tak hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang bertahan. Suatu hari, di tengah keputusasaan, mereka bertemu dengan komunitas kecil online yang mendukung. Mereka tak bertemu langsung, hanya chat, tapi cerita dari orang-orang lain yang mengalami hal sama memberi harapan. "Mungkin suatu hari kita bisa hidup terbuka," kata Dimas. Rian mengangguk meski masih ragu. Konflik batin Rian mencapai puncak saat ia melihat foto keluarganya di ponsel. Ia ingin pulang, tapi tahu kalau pulang berarti kehilangan Dimas. Pengorbanan itu menyakitkan, tapi juga membuatnya dewasa. Ia mulai belajar mencintai dirinya sendiri dulu sebelum bisa mencintai orang lain sepenuhnya. Dimas juga berubah, dari pemuda yang selalu takut, ia jadi lebih berani melindungi Rian. Setahun berlalu sejak malam hujan itu. Rian dan Dimas kini tinggal di apartemen kecil di Depok, jauh lebih tenang. Keluarga Dimas masih tak mau bicara, tapi ibunya mulai kirim pesan diam-diam menanyakan kabar. Keluarga Rian masih marah, tapi adiknya kadang chat rahasia. Mereka tak lagi sembunyi di depan teman dekat baru yang mereka pilih dengan hati-hati. Pekerjaan mereka stabil, meski tak sebesar dulu. Yang terpenting, mereka belajar saling menguatkan.
Suatu sore di pantai Anyer yang mereka kunjungi untuk liburan pertama setelah badai, Rian memeluk Dimas dari belakang sambil memandang matahari terbenam. "Terima kasih sudah bertahan bersamaku," bisiknya. Dimas berbalik, tersenyum. "Kita sama-sama belajar dewasa, Rian. Cinta ini bukan hanya tentang kita berdua, tapi tentang berani menjadi diri sendiri di negeri ini." Mereka tak lagi takut. Meski masyarakat masih banyak yang tak menerima, mereka tahu perjalanan mereka baru permulaan. Rian akhirnya berani kirim foto mereka berdua ke ibunya dengan caption sederhana, "Ini orang yang membuat aku bahagia, Bu." Balasan tak datang, tapi setidaknya tak ada penolakan keras lagi. Hari ini mereka berdiri di balkon apartemen kecil, memandang lampu Jakarta yang jauh. Rian merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ia tak lagi merasa kotor atau salah. Dimas memegang tangannya erat. "Kita sudah sampai di sini. Apapun yang datang, kita hadapi." Cinta mereka bukan lagi rahasia yang menyiksa, melainkan kekuatan yang membuat mereka tumbuh. Benarkah bahwa menyembunyikan identitas diri demi keluarga dan masyarakat akan membawa kebahagiaan abadi, atau justru cinta sejati harus diperjuangkan meski melawan segala rintangan?